Novel Raja Tertinggi. Bab 1181. R apa R, cepatlah. Sekarang Guo Wangjiu sudah mati. Mungkin musuh akan datang ke pintu kita. Sekarang pergi ke balai kota untuk mengirim beberapa hadiah dan berbicara dengan tuan kota. Mungkin kita bisa menghindari masalah. Aku pernah mendengar bahwa tuan kota ini adalah orang yang cukup baik. Meskipun dia dilahirkan dengan sifat yang lemah, dia adalah orang yang baik. Baik. Setelah itu, Omi naik kereta dan mengikuti yang disebut ayahnya ke kediaman penguasa kota. Sesampainya di City Lord's Mansion dan menyampaikan undangan untuk memberikan penghormatan. Dalam hati Omi berpikir bahwa City Lord tidak diharapkan untuk melihat pengunjung, karena Omi yakin tangan yang Nuan tidak terluka ringan tadi malam. Namun, yang tidak Omi harapkan adalah bahwa tuan kota benar-benar akan melihat seorang tamu. Omi memasuki mansion tuan kota. Tidak ada pelayan di kediaman tuan kota, dan kediaman tuan kota yang besar tampak kosong. Ayah Omi mengatakan bahwa tuan kota adalah karakter yang menyendiri, tidak suka keramaian, lebih suka menyendiri, memikirkan sesuatu. Omi tahu bahwa dia mungkin memikirkan kehidupan dan dunia, jadi dia menjadi orang asing. Kediaman penguasa kota juga tidak cemerlang dalam hal apapun, terlalu miskin dibandingkan dengan rumah-rumah mewah itu. Agar adil, penguasa kota seperti itu dihargai oleh Omi, tetapi sayangnya, Omi akhirnya mengambil nyawanya. Namun, dia juga pada dasarnya tidak bernyawa, jadi tidak ada yang perlu disesali. Omi bertemu Yang Nuan di aula besar. Ingat situs web Kansu 8net. Saat dia melihat Yang Nuan, Omi tertegun di sana. Sebab, yang dilihat Omi adalah wajah yang sedikit tinggi dan dingin, memesona. Itu terlalu indah. Tadi malam, Omi tidak melihat wajahnya sama sekali. Hari ini di siang hari, Omi hanya melihat wajah tuan kota, cantik. Dengan daya tarik yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, temperamen dingin yang sedikit tinggi yang membuat orang ingin memanjakannya lebih dalam, dan perasaan misterius dan tak terduga di tubuhnya yang menambahkan banyak pesona tak berwujud. Bai Liang senior, dengan putranya, saya memberi hormat kepada tuan kota. Ayah Omi membungkuk. Omi membungkuk juga, senior Baikuan, beri hormat kepada tuan kota. Tuan kota memandang mereka berdua dengan tatapan tinggi dan dingin, tetapi tidak memiliki wajah yang sangat menyendiri dan berkata dengan acuh tak acuh, bangun, Bai Liang, Baikuan, apa yang membawamu ke sini untuk menemuiku? Kota tuan langsung ke intinya dan berkata, putra senior, Baikuan, dia mengagumi tuan kota dan ingin melihat tuan kota, itu sebabnya senior berani membawanya ke sini untuk melihat postur heroik tuan kota, saya harap tuan kota tidak disalahkan. Omi sibuk berkata, ya, senior mengagumi tuan kota. Saya mendengar bahwa tuan kota seindah makhluk surgawi. Dengan temperamen yang menyentuh dan bakat yang hebat, senior itu sangat beruntung dapat bertemu tuan kota hari ini. Tuan kota hanya mendengus pelan, seolah kata-kata menyanjung Omi sama sekali tidak berpengaruh padanya. Tuan kota memandang Omi dan berkata, namamu Baikuan. Ya, sebelumnya di Akademi Laosan. Ya, tetapi senior telah lulus dari Akademi Laosan selama beberapa tahun, dan beberapa hari yang lalu, dia membawa kembali pacarnya yang telah dia bicarakan selama beberapa tahun untuk mewujudkan pernikahannya. Omi mengatakan bahwa informasi ini benar dan bukan omong kosong Omi, itu adalah informasi sebenarnya dari tubuh ini. Tuan kota mengangguk samar, saya pernah mendengar tentang masalah ini, dan saya juga mendengar bahwa istri Anda sangat cantik. Tuan kota terlalu dipuji. Bai Liang berkata, saya mendengar bahwa tuan kota juga lulusan Akademi Laosan. Ya. Omi berkata, ketika saya berada di Akademi Laoshan, saya telah mendengar tentang reputasi tuan kota, dan omong-omong, tuan kota juga beberapa tahun lebih tua dari saya. Yang Nuan bertanya, Bai Liang, aku ingat kamu adalah orangnya Guo Wangjiu, kan? Tepat. Bai Liang mengangguk dengan sibuk. Yang Nuan berkata, baiklah, saya sudah tahu niat Anda untuk datang, silakan kembali hari ini. Lebih besar dari itu. Bai Liang terkejut, tidak menyangka penguasa kota akan begitu langsung. Terima kasih atas perlindungan tuan kota. Bai Liang dan Omi sibuk bangun. Ketika Omi sampai di pintu, dia tiba-tiba berkata, itu, ayah, kamu bisa kembali dulu, aku masih ingin berbicara lebih banyak dengan penguasa kota. Kuaner, jangan kasar. Ayah, bagaimana aku bisa bersikap kasar di kediaman tuan kota? Selain itu, tuan kota adalah pria yang baik, dia pasti tidak akan mempermalukanku. Bai Liang memandang Yang Nuan juga mengerutkan kening. Yang Nuan adalah orang yang tidak ramah, lebih suka menyendiri. Pada saat ini, melihat Omi mengatakan bahwa dia masih ingin berbicara dengannya, alisnya berkerut dalam, Baikuan ini, apa lain ada untuk mencoba? Yang Nuan berkata, kalau begitu kita akan pergi nanti. Terima kasih, tuan kota. Ayah Omi harus pergi terlebih dahulu dengan takjub, benar-benar tidak tahu mengapa anaknya tiba-tiba begitu berani. Yang Nuan juga bingung dengan tindakan berani Omi, itulah sebabnya dia membiarkan Omi tinggal. Omi kembali duduk. Omi tidak ingin pergi begitu cepat, tidak peduli apa yang dia katakan. Dia juga ingin mengobrol dengan Yang Nuan, bahkan jika dia mengenalnya lebih jauh. Selain itu, Yang Nuan sangat cantik, melihat hal yang indah, selalu merasa enak dipandang mata, meski istri guru bertubuh itu, juga sangat cantik. Sayangnya itu adalah istri guru, meskipun secara nominal seorang istri, tetapi tidak bisa bergerak, masih datang untuk mengobrol dengan Yang Nuan. Baik Wan, mengapa kamu tidak berbicara lagi?
Yang Nuan bertanya. Omi tersenyum, Tuan Kota, aku ingin tinggal dan menemanimu lebih banyak, aku tidak keberatan. Tuan Kota mendengus dan berkata dengan marah, mengapa saya ingin Anda menemani saya? Belum lagi, Anda memiliki dan kualifikasi untuk menemani saya. Hahaha, City Lord mau marah, gas bad body yang diinginkan, hidup itu seperti permainan, karena ada takdir yang harus bertemu, untuk hal-hal sepele kehilangan kesabaran, pikirkan baik-baik dan mengapa, dan sakit hati dan usaha, City Lord untuk diingat, mau marah mau marah. Kamu, tubuh penguasa kota bergetar, tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa, karena sepertinya sangat sedikit orang dalam hidupnya yang berani menggodanya seperti ini. Baik Wan ini, sungguh perasaan yang berani, tetapi keberanian ini tidak membuat dia kesal, masih ada sedikit kesegaran, mungkin itu karena hidupnya terlalu kesepian. Haha penguasa kota, jangan marah oh, kata Umi sambil tertawa. Tuan kota mendapatkan kembali wajahnya yang tinggi dan dingin dan berkata, baik Wan, apa yang ingin kamu katakan padaku? Tuan Kota, Junior tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepadamu. Lalu untuk apa kamu tinggal? Kota ini kosong dan dingin. Tidakkah rasanya ada yang hilang, tuanku? Itu urusanku, itu bukan urusanmu. Salah, sangat salah, itu bukan urusanku. Tuan Kota mengerutkan kening pada Umi. Apa yang orang ini coba katakan? Tuan Kota, Anda adalah tuan kami. Dan di dunia yang kacau ini, Anda melindungi semua orang di kota ini. Jadi segala sesuatu tentang Anda terkait bukan hanya dengan saya, tetapi juga dengan seluruh penduduk kota. Sekarang, kondisi kehidupan Anda sangat buruk. Miskin, saya benar-benar tidak tahan melihatnya. Namun, senior tahu bahwa Tuan Kota adalah orang yang tidak suka bersenang-senang. Jadi saya tidak dapat mengubah hidup Tuan Kota. Saya hanya bisa melakukan yang terbaik untuk berbicara lebih banyak dengan Tuan Kota, untuk menghilangkan kebosanannya, kepada Tuan Kota. Gulung. Tuan Kota melambaikan tangannya dan angin kencang mendorong. Wow, Omi tidak menyelesaikan kalimatnya. Tubuhnya langsung terlempar keluar dari gerbang ratusan meter jauhnya, jatuh ke jalan di luar gerbang Tuan Kota, apalagi, gerbang Tuan Kota terbanting menutup dengan keras. Aku pergi, meledakkanku, yah, itu terlalu memalukan. Omi berdiri di jalan, panik, sangat memalukan, sungguh gagal. Namun, penguasa kota tidak menyakiti Omi, dia hanya meledakkan Omi. 1182. Omi harus pulang setelah diusir dari balai kota. Ketika sampai di rumah ayahnya bertanya mengapa dia kembali begitu cepat, Omi depresi dan bahkan tidak tahu bagaimana mengatakannya. Aku kembali, Bibi. Windy, bagaimana kabarmu, apakah penguasa kota terluka parah? Tanya Sensei. Berat pantatku, tidak ada sama sekali. Ah, kamu tidak menyakitinya dengan parah tadi malam, kan? Bahkan jika dia melakukannya, itu pasti bukan luka, dan bagaimanapun juga sangat sulit bagi kita untuk membunuhnya sekarang. Baru saja rumah penguasa kotaku, aku ingin tinggal dan berbicara dengannya lebih banyak dan belajar lebih banyak tentang keterampilan seni bela dirinya. Tapi aku tidak menyangka dia membuatku marah. Istri guru berkata, Tuan kota itu sangat cantik, saya tidak berpikir Anda ingin tahu lebih banyak tentang seni bela dirinya, bukan? Jangan bicara omong kosong, Shizuo, Windy tidak seperti itu. Omi sedang sibuk dengan tipu muslihat. Istri guru berkata, saat ini, jika Anda ingin mengalahkannya, saya khawatir Anda harus mendekatinya dan memahami dao bela dirinya. Jadi, Fenger, Anda harus lebih sering lari ke istana Tuan Kota, berteman dengan Yang Nuan, atau bahkan menjadi kekasih, dan akhirnya, bersihkan dia karena pembunuhan cinta. Sensei, bagaimana kamu bisa membiarkanku melakukan itu? Omi terdiam. Ya, ini sudah cara terbaik kah? Kalau tidak kita hanya bisa kehabisan akal di sini. Kita pasti bisa belajar banyak darinya. Jika kamu menjadi kekasihnya, itu hanya benar dan pantas untuk mengikutinya saat mengadopsi cinta. Membunuh di masa depan ah. Omi berkata, Tuan, di mata penguasa kota, saya pria yang sudah menikah, orang bahkan tidak melihat saya. Kedua, ini terlalu putus asa, menjadi kekasih terlebih dahulu, memahami keterampilan seni bela dirinya dan kemudian membunuh dia. Bagaimana Anda ingin saya melakukannya? Saya lebih suka menunggu 10 tahun lagi dan membunuh target kedua terlebih dahulu. Saya tidak ingin menjadi kekasih dengannya dan kemudian membunuhnya. Baiklah. Sang guru menghela nafas, sebenarnya, kamu tidak harus serius, tempat ini hanya kenangan masa lalu, bukan orang sungguhan. Tapi tempat ini terlalu nyata untuk tidak dianggap serius, dan begitu aku mengembangkan perasaan dan harus membunuhnya lagi, aku khawatir aku tidak bisa melakukannya. Yah, tidak apa-apa, mari luangkan waktu kita, dan ketika kita cukup kuat, kita bisa kembali ke Yang Nuan. Pada saat ini, di mansion Tuan Kota, seorang bawahan memasuki mansion Tuan Kota dengan setengah liontin batu giok. Bawahan memberi hormat kepada Tuan Kota. Bagaimana penyelidikan pada liontin batu giok? Tanya penguasa kota. Melaporkan kepada Tuan Kota, saya datang justru karena masalah ini. Setelah pengintaian kami dalam 2 hari terakhir, kami telah melihat sekilas, liontin giok ini diproduksi dari Shizuo, ini adalah giok mata harimau kelas atas, nilainya adalah tidak rendah. Kami bertanya kepada para ahli batu giok di seluruh kota, kami tidak menjual batu giok semacam ini di sini. Namun, pemilik toko batu giok di Shizuo mengatakan bahwa dia telah melihat orang tertentu dengan liontin batu giok semacam ini. Siapa?
Mata penguasa kota menatap. Baikuan. Apa, Baikuan? Tuan kota tercengang. Bukankah ini pria yang baru saja tiba di pagi hari dan memiliki kulit yang agak tebal? Ya, pada hari itu ketika Baikuan menikah, pemilik toko giok kota barat juga diundang ke pesta pernikahan. Dia awalnya dalam bisnis batu giok, jadi setelah melihat liontin batu giok ini di tubuh Baikuan, mudah untuk mengetahuinya. Meninggalkan kesan, sama sekali tidak salah lagi. Tapi, bagaimana Baikuan bisa membunuh Guo Wangjiu? Baikuan hanyalah orang lemah di tengah-tengah alam persatuan, dan dia terlalu jauh dari tahap awal klan. Apalagi, Baikuan baru berusia 25 tahun atau lebih. 26 tahun, jadi tidak mungkin dia begitu durhaka. Yang Nuan menggelengkan kepalanya tanpa henti. Bawahan ini tidak tahu, tapi liontin giok ini ada pada orang Baikuan. Tuan kota mungkin juga memanggil Baikuan ke kediaman dan memintanya untuk mengeluarkan liontin giok itu. Jika dia tidak bisa, maka ada sebuah misteri. Yang Nuan mengingat pagi itu dan sepertinya tidak melihat Baikuan mengenakan liontin batu giok di tubuhnya. Yang Nuan dalam hati berkata, mungkinkah itu benar-benar dia? Itu tidak mungkin, dan jika ya, maka dia terlalu pandai menyembunyikannya, dan bahkan mataku bisa menipuku. Baiklah, aku akan mencobanya malam itu. Yang Nuan berkata kepada anak buahnya, tinggalkan liontin batu giok itu. Ya, malam itu, Omi dan Xiniang masih berada di kamar yang sama. Xiniang masih tidur di ranjang, dan Omi tidur di lantai di balik tirai kasa. Namun, pada saat itu, Omi merasakan momentum yang kuat. Si Sun Yang, tidak bagus, seseorang yang kuat akan datang. Jika tidak ada yang lain, itu mungkin Yang Nuan. Ah, apa yang dia lakukan di sini tengah malam? Istri guru itu kaget. Omi sibuk berkata, jika saya tidak salah, itu seharusnya liontin batu giok yang telah dilacak ke kepala saya. Bagaimanapun juga, saya adalah tubuh yang saya kenakan sepanjang tahun sebelumnya. Yang Nuan 10 kali lebih mungkin untuk mencurigai saya, dan saya khawatir dia ada di sini malam ini untuk mencari tahu apa yang terjadi. Oh tidak, kamu sama sekali bukan tandingannya sekarang. Kecuali jika kamu menggunakan Life Blood Hidden. Tetapi menggunakan Life Blood Hidden menghancurkan semua meridian. Yang Nuan akan dapat mengetahuinya dengan sedikit perhatian, jika besok meridianmu baik-baik saja. Lagi, si bodoh ini juga tahu bahwa kamu sama sekali tidak aneh. Omi berkata, jangan khawatir si Zuo, bahkan jika dia tahu bahwa akulah yang membunuh Guo Wangjiu. Jadi apa, itu bukan kejahatan besar, apa yang bisa dia lakukan padaku, dia seharusnya tidak melakukan apapun padaku. Tapi jika dia tahu kita tidur di ranjang terpisah, sebaiknya kau bersembunyi di balik selimut. Ah, Bu, itu tidak bagus. Di mana kita peduli sekarang? Tidak ada waktu, cepatlah. Bagus. Omi segera bergegas ke tempat tidur dan bersembunyi di bawah selimut bersama istri gurunya. Jantung Omi berdegup kencang, ini terlalu gila, dan jantung Xinia juga berdegup kencang dan wajahnya memerah. Pada saat ini, Yang Nuan sudah berdiri di atap. Saat ini dia, perintah Omi. Istri guru itu menganggukkan kepalanya. Omi segera berteriak, yang di atap, apa yang dia lakukan di sini di tempatku di tengah malam? Jika kamu merasa kesepian di malam hari, kamu tidak boleh meledakkanku di siang hari. Ah, mungkin aku bahkan bisa tidur denganmu semalaman. Pada saat ini, Yang Nuan di atap kedinginan. Sementara pada saat yang sama, dia terkejut di dalam, karena Omi benar-benar menemukan keberadaannya, yang berarti memang ada yang salah dengan Omi. Saat Omi berbicara, Yang Nuan hampir memastikan bahwa orang yang membunuh Guo Wangjiu, serta orang yang melawannya malam sebelumnya, adalah Omi. Kaki Yang Nuan menginjak tanah, seluruh orang memasuki rumah, dan segera melihat Omi dan Xiniang berpelukan dalam selimut. Yang Nuan sibuk tersipu dan menoleh. Omi tersenyum, Tuan Kota, apa yang kamu lakukan datang kepadaku di tengah malam? Kamu tidak benar-benar kesepian, kan? Tuan Kota mendengus, Baikuan, apakah kamu pikir kamu masih bisa menyembunyikannya dariku? Katakan dengan jujur, jangan paksa aku untuk mengeluarkan pedangku. Hati Omi sangat tertekan. Kekuatan bela diri luar biasa, tetapi Omi benar-benar takut dengan pedangnya, karena mati di tangan orang yang berbeda akan menjadi kematian yang nyata. Omi tidak mampu untuk bermain. Hahaha Tuan Kota, karena kalian semua ada di sini di kamarku, bukankah kamu sudah tahu segalanya? Bukankah berlebihan bagiku untuk mengatakan hal lain? Itu benar-benar kamu. Yang Nuan mendengus. Jadi bagaimana jika ini aku, apakah penguasa kota akan membunuhku? Ya, aku memang membunuh Guo Wangjiu, tapi jadi bagaimana? Jika penguasa kota ingin menangkapku, silakan, aku bertarung denganmu tadi malam dan kamu tidak mendapatkan keuntungan apapun, kan? Selain itu, Guo Wangjiu belaka tidak cukup untuk mengkhianati saya sampai mati, tetapi Anda benar-benar membiarkan Tuan Kota membangunkan saya di tengah malam. 1183. Baikuan. Jika kamu ingin membunuh Guo Wangjiu, kenapa kamu tidak menyapaku? Kamu membuatku sangat pasif. Konyol, masih bisakah aku membunuh seseorang setelah menyapamu? Kurasa aku tidak bisa mengalahkanmu, jadi aku tidak akan menyapamu. Tuan Kota, ibuku sama harus melaporkan cucunya tahun depan. Jadi istriku dan aku akan mulai menabur benih. Jika Tuan Kota tertarik, Anda dapat mengamati. Saya tidak keberatan. Siapa yang tertarik? Baikuan.
ambil inisiatif untuk datang ke rumah penguasa kota besok dan ceritakan semuanya padaku, aku akan membiarkanmu pergi dulu malam ini. Setelah mengatakan itu, Yang Nuan terbang menjauh. Fiu, Omi lega, begitu pula istri gurunya. Pada saat itu, Omi merasakan tubuh yang hangat dan lembut masih dalam pelukannya dan bereaksi dengan panik untuk melepaskannya. Murid sangat tersinggung, dan saya meminta maaf kepada gurumu. Omi sibuk membalikkan badan dan berlutut di lantai di depan tempat tidur dan berkata, baiklah, ini masalah sentimen, tidurlah, dia seharusnya tidak kembali. Oke, selamat malam Sinio. Omi dan istri gurunya pergi tidur secara terpisah dan menikmati malam yang sunyi. Yang Nuan dari kediaman Tuan Kota, berbaring di ranjang yang dingin, sepertinya tidak bisa tidur. Adegan tadi, Omi dan istrinya, saling berpelukan di sarang, selalu terlintas di benaknya. Dia merasa itu adalah perasaan yang sangat hangat, ketika dia kembali ke rumahnya sendiri. Tetapi begitu kesepian dan sepi, malam itu sedingin air, beberapa gagak dingin, tidak lebih dari kesepian. Dia tidak bisa menahan sedikit kerinduan akan kehangatan Omi dan istrinya. Keesokan paginya, Omi bersiap untuk keluar dan menuju kediaman utama kota. Windy, apakah berbahaya? Tanya istri guru itu cemas. Jangan khawatir, itu tidak akan berbahaya, aku akan mengurusnya. Dan selain itu, ketika kita membunuh Guo Wangjiu, kita juga merampok orang kaya untuk membantu orang miskin atas nama surga. Jadi kita tidak melakukan tindak pidana berat. Yah, kalau begitu kamu harus berhati-hati. Bagus. Omi pergi ke istana Tuan Kota dalam kobaran api. Yang Nuan sudah menunggu Omi di aula utama. Berikan hormatmu kepada Tuan Kota. Itu tidak perlu. Yang Nuan berkata dengan dingin. Apa yang Tuan Kota ingin aku lakukan? Apakah kamu tidak berutang penjelasan atas kejahatan yang kamu lakukan di kotaku? Aku harus bertanggung jawab kepada orang-orang, jadi sudah pasti aku tidak bisa acuh tak acuh terhadap ini. Kata Yang Nuan. Omi berkata, apakah Tuan Kota tahu orang macam apa Guo Wangjiu itu? Aku tidak peduli seperti apa dia. Guo Wangjiu adalah manusia jerami dan bukan orang baik, aku hanya membunuhnya demi surga, kata Omi. Yang Nuan mendengus jika saya ingat dengan benar, ayahmu juga adalah salah satu anak buah Guo Wangjiu, lalu mengapa kamu tidak membunuh ayahmu juga? Omi berkata, saya masih mengumpulkan bukti yang memberatkan, dan jika bukti terakhir membuktikan bahwa ayah saya mirip, saya akan membunuhnya. Kamu benar-benar berani. Kenapa kamu tidak berani? Jika aku tahu bahwa kamu juga seperti ini, aku bahkan akan membunuhmu. Yang Nuan tampak sangat bingung melihat Omi. Yang Nuan berkata, lalu bagaimana Anda menjelaskan fakta bahwa Anda mengosongkan uang dan kekayaan Guo Wangjiu? Mungkinkah mengosongkan uangnya juga merupakan cara untuk melakukan keadilan kepada Tuhan? Dan kemudian mengantonginya sendiri. Saya yakin itu semua uang Guo Wangjiu telah ditempatkan di gudangmu. Hahaha, hahaha. Omi tertawa terbahak-bahak. Apa yang Anda tertawakan? Tuan Kota, bukankah Anda pergi dan menyelidiki? Saya sudah memberikan uang Guo Wangjiu kepada orang miskin. Ini disebut merampok orang kaya untuk membantu orang miskin, tahu? Mungkin Anda bahkan tidak tahu bahwa ada tindakan lain di dunia ini yang disebut merampok orang kaya untuk diberikan kepada orang miskin. Tepat pada saat ini, salah satu pria di luar masuk. Laporkan ke penguasa kota. Ada apa, katakan. Bawahan itu memandang Omi dan berkata, Tuan Kota, uang Guo Wangjiu dibagikan kepada ribuan keluarga di daerah kumuh itu. Yang Nuan terkejut, itu benar. Omi tersenyum dan berkata, percayalah. Tuan Kota membiarkan pria itu keluar. Tingkah Omi sejenak membuat Yang Nuan merasa dirinya adalah pria yang baik. Kenapa kau melakukan itu? Tuan Kota, saya hanya bosan dan bermain. Yang kaya-kaya dan yang miskin tidak punya makanan untuk dimakan, saya hanya tidak bisa melihatnya. Tetapi orang-orang malang itu tidak berjuang untuk diri mereka sendiri. Jika mereka berlatih seni bela diri dengan baik, mereka pasti dapat mengubah nasib mereka. Keluarga saya dulu juga miskin. Tuan Kota, tidak semua orang memiliki bakat seni bela diri yang tinggi seperti Anda. Baiklah, Tuan Kota, jika tidak ada yang lain, saya akan kembali dulu, istri saya masih menunggu saya kembali untuk makan siang. Tunggu, apalagi yang Tuan Kota rencanakan? Mungkinkah kamu ingin aku tinggal dan makan bersamamu? Yah, karena Tuan Kota sangat tulus, aku akan tinggal dan makan dengan Tuan Kota. Di mana dapur? Ayo pergi ke dapur dan lihat apa yang bisa dimakan. Setelah mengatakan itu, Omi berjalan keluar dari aula utama dan langsung menuju halaman belakang. Kamu, Tuan Kota terdiam, ini terlalu tak tahu malu. Omi tiba di dapur halaman belakang Tuan Kota, di mana hanya ada seorang ibu tua yang memasak di sana. Omi berkata dalam hatinya, betapa malangnya Tuan Kota ini, hanya ada satu ibu tua di dapur. Pada saat itu, Tuan Kota mengejarnya dan berkata, baik Wan, apa yang kamu lakukan? Aku tidak memintamu untuk tinggal untuk makan malam. Omi memutar mata putihnya dan berkata tanpa berkata-kata, kalau begitu kamu tidak mengatakannya sebelumnya, oke, karena kita semua ada di dapur, aku akan melamar untuk makan malam sendiri. Yang Nuan tampaknya sedikit tidak nyaman dengan perilaku nakal Omi. Yang terpenting, dia sudah berubah pikiran tentang Omi. Jadi tidak baik baginya untuk melakukan apapun pada Omi, seperti meledakkannya seperti kemarin. Jadi Yang Nuan telah untuk mengatakan, maaf, saya tidak punya nasi tambahan di sini.
Omi menyingsingkan lengan bajunya dan tampak seperti mulai bekerja, dan berkata, "Baiklah, aku tahu kamu miskin, aku tidak akan makan gratis, aku akan memasaknya sendiri. Anggap saja aku meminjam beberapa bahan dari Anda dulu, saya akan meminta seseorang mengembalikannya kepada Anda nanti, saya akan memasak hari ini, mari kita mentraktir tuan kota untuk makan malam." Setelah mengatakan itu, Omi membungkuk dan mengeluarkan sepotong seledri dari keranjang, siap untuk melakukannya. Kamu, bagaimana kamu bisa begitu tak tahu malu, aku membiarkanmu pergi." Yang Nuan berkata dengan marah, dia sepertinya tidak bisa berbuat apa-apa tentang perilaku tak tahu malu Omi. Jika Omi adalah orang jahat yang jahat, dia akan baru saja membunuhnya. Tapi sekarang Omi tidak, sebaliknya dia adalah pria baik yang cukup mengagumkan, tidak baik untuk melakukan apa-apa. "Tuan kota, Anda mengganggu tidur saya dan istri saya tadi malam, menyebabkan saya mengganggu di tengah jalan, hampir takut dan tidak berdaya. Hari ini Anda harus menebus kesalahan saya. Berhenti mengoceh lagi, saya tidak akan mengenali Anda nanti. Jangan berdiri saja di sana, bantu aku mengupas bawang putih ini." Omi melemparkan bawang putih ke tuan kota yang tercengang. Tuan kota benar-benar dikalahkan, mungkin terkait dengan dunia emosionalnya yang kosong, jadi dia tidak tahu bagaimana menahan perilaku nakal pria semacam ini untuk sementara waktu, dan dengan mudah dipimpin oleh hidung. 1184. Tuan kota meletakkan bawang putih di tangannya di atas kompor dengan depresi dan berjalan keluar dari dapur dengan mendengus. Namun, dia tidak pergi jauh, dia hanya berdiri di luar dapur, mendengarkan Omi berdentang dan sibuk di dapur. Wanita tua dari dapur asli memberi Omi pekerjaan tangan. Tuan kota tidak tahu apa yang dimaksud Omi dengan ini. Dia adalah pria yang sudah menikah, bukankah dia takut orang salah paham dengannya? Dengan cepat, Omi membuat 3 piring kecil, tersenyum acuh tak acuh dan menyajikannya. "Tuan kota, makan. 3 piring kecil dari kampung halamanmu, tidak hormat." Omi meletakkan 3 piring kecil, ibu dapur sibuk menebarkan sumpit, serta mengeluarkan nasi yang telah dia kukus sebelumnya. Tuan kota bertanya, "Apa yang kamu inginkan?" "Tuan kota, jangan terlalu memalukan." "Baik Wan, aku ingin kamu menjawabku dengan jujur, apa tujuannya? Apakah kamu pikir kamu masuk akal untuk pria yang sudah menikah?" Omi tertawa, "Terlalu banyak memikirkanmu, kamu pikir aku merayumu." Aku tidak berpikir begitu, jangan konyol." Yang Nuan tersipu dan tampak sedikit gugup. Omi tersenyum, ngomong-ngomong, sepertinya tuan kota masih belum punya teman kencan. "Itu bukan urusanmu." "Oh, penguasa kota baru saja mengingatkanku akan hal itu." "Maksud kamu apa? Bagaimana menurutmu jika aku mengejarmu?" "Meskipun aku punya istri, tapi apa, cukup normal bagi seorang pria untuk memiliki 3 istri dan 4 selir bukan? Ya, penguasa kota, maka kamu mungkin juga pertimbangkan untuk menjadi istri kecilku, sehingga kamu tidak akan kesepian sendirian, senang memiliki seseorang untuk menghangatkan tempat tidurmu. Keluar. Jangan tegang ya, kamu rela aku mungkin belum rela, oke. Jangan terlalu banyak berpikir, aku tidak akan makan denganmu, aku akan pulang dulu." Omi melompat berdiri dan terbang menjauh. Tuan kota berdiri di sana selama beberapa menit sebelum pindah, melihat 3 piring kecil di atas meja, berpikir sejenak, dan berkata, "Saya tidak akan makan apa-apa." Kemudian, penguasa kota naik dan mencoba makanan dan menemukan bahwa rasanya cukup enak. Penguasa kota tersenyum sedikit di dalam dan berkata, "Saya tidak berpikir dia benar-benar tahu cara memasak." Tuan kota tidak terlalu peduli dan memakannya. Namun, saat dia makan, dia ingat kata-kata Omi tentang menjadi istri kecilnya dan menghangatkan tempat tidurnya. Kata-kata yang tidak tahu malu dan berani yang membuatnya memerah, setidaknya dia tidak merasa sangat jijik di dalam. Omi kembali ke rumahnya sendiri. Kata-kata Omi tentang menjadi istri kecilnya hanya lelucon, tidak serius. Omi akan membunuhnya, bagaimana dia bisa benar-benar memiliki perasaan untuknya? Adapun mengapa dia ingin bergulat dengannya untuk sementara waktu, mungkin Omi tidak bisa menahannya ketika dia melihat wanita cantik dan kesepian seperti itu. Jika Yang Nuan bukan spesies yang berbeda, Omi mungkin akan lebih sering berhubungan seks dengannya, sungguh takdir. "Fenger, apa yang membuatmu begitu lama untuk kembali? Apakah kamu baik-baik saja? Apakah penguasa kota memberimu waktu yang sulit?" "Sensei, aku baik-baik saja. Bagaimana aku bisa malu? Karena lama sekali untuk kembali, itu karena aku memasak beberapa hidangan kecil untuknya di rumah penguasa kota." "Ah, sangat romantis, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu tidak ingin terlibat secara emosional dengannya?" "Takut aku tidak bisa melakukannya nanti." "Ya, tidak ingin memiliki hubungan. Tapi, dia luar biasa, cantik, dan memilukan." Istri guru itu hanya bisa menghela nafas. Omi berkata, "Ayo cari cara untuk membunuh target kedua terlebih dahulu, Yang Nuan akan kembali nanti. Sesuaikan dirimu." Omi segera berkata kepada Siling senior. "Apa itu?" "Kami telah memutuskan untuk membunuh target kedua terlebih dahulu. Target kedua adalah Master Sekte yang terlambat, yang tinggal di Green Yong City, yaitu kota yang sangat kuat. Penguasa kota adalah Zongxi Grand Perfectionist. Target kedua, namanya adalah Huang Ming, adalah salah satu penguasa Green Yong City." "Bagus kalau begitu, ayo pergi ke Green Yong City dulu dan singkirkan target kedua," kata Omi.
Terserah dirimu, tapi aku bisa memberitahumu bahwa semua target harus dibersihkan sebelum kamu dan temanmu punya kesempatan untuk pergi hidup-hidup. Bagus. Sifu bertanya, ya, apakah roh batu diizinkan? Itu diperbolehkan. Tidak peduli siapa yang kita bersihkan terlebih dahulu, itu selalu berakhir dengan membersihkan semua alien sebelum dia membiarkan kita pergi hidup-hidup. Jadi bagaimana kita membersihkan sekarang setelah kita kuat? Don menunjuk ke kepalanya dan berkata, gunakan kepalamu. Apa maksudmu? Sensei, membunuh tidak harus dilakukan dengan tanganmu sendiri. Kamu juga bisa menggunakan otakmu. Ayo pergi ke Green Yong City dan lihat apakah kita bisa meminjam tangan seseorang yang lebih kuat dan membunuh targetnya, Huang Ming. Tetapi jika kita tidak membunuhnya sendiri, bagaimana kita akan mengalaminya? Omi menghela nafas, hal alam seni bela diri ini terlalu sulit untuk dipahami, itu bukan sesuatu yang bisa kita tembus hanya karena kita mau. Biarkan alam mengambil jalannya. Guru-guru, berkemas kita akan melakukannya besok. Bagus. Malam itu, Omi kembali ke City Lord's Mansion. Omi sedang berdiri di atap mansion tuan kota. Orang apa? Yang Nuan tiba-tiba terbang dan melihat bahwa itu adalah Omi yang berdiri di atap. Ini kamu, kenapa kamu di sini lagi? Yang Nuan mendengus. Omi berkata, aku ingin datang dan mengucapkan selamat tinggal padamu, tapi aku tidak tahu harus berkata apa. Maksud kamu apa? Aku akan pergi dari sini besok. Oh, perasaan kehilangan tiba-tiba muncul di dalam Yang Nuan. Apakah kamu tidak akan bertanya kemana aku pergi? Mengapa saya harus bertanya, apa hubungannya dengan saya? Oh, juga. Yang Nuan menggigit bibirnya. Dia tampak bingung di dalam, mengapa dia merasa sedikit bosan di dalam ketika dia mendengar bahwa Omi akan pergi besok. Di bawah sinar bulan, Omi memandang Yang Nuan. Tubuh yang indah itu, wajah yang sangat cantik berpadu bersama dengan cahaya bulan, memberikan jenis kecantikan yang berbeda. Omi tanpa sadar berkata, Yang Nuan, kamu benar-benar cantik. Hati Yang Nuan melonjak sedikit dan mengerutkan kening pada Omi. Omi berjalan menuju Yang Nuan. Apa yang sedang kamu lakukan? Omi berkata, Yang Nuan, mari kita sesi sparring. Sebelum kita pergi, aku ingin bertarung denganmu sekali lagi, tunjukkan level normalmu. Jadi kamu di sini untuk meminta pertarungan? Kata Yang Nuan dengan jentikan mulutnya. Tidak, aku hanya ingin meninggalkan beberapa kenangan. Kata Omi. Detak jantung Yang Nuan dipercepat dengan sia-sia ketika dia melihat Omi berbicara dengan sangat emosional. Kamu pria yang sudah menikah, jangan bicarakan ini padaku. Yang Nuan melotot. Oh, bagaimana jika saya belum menikah? Bukankah hanya itu yang bisa saya katakan kepada Anda? Kamu, maksudku bukan itu. Baiklah, ayo. Omi menghunus pedangnya dan menyerang Yang Nuan. Yang Nuan juga menghunus pedangnya. Kali ini mereka tidak bertarung sampai mati, jadi situasinya tidak terlalu menakutkan. Begitu Yang Nuan mencabut pedangnya, Omi mengeluarkan jurus terkuatnya yang tak ada habisnya. Tapi, dengan suara gemerincing, gerakan Omi runtuh seperti cermin yang pecah. 1185. Omi dikalahkan dalam satu gerakan, sangat teliti, yang juga diharapkan oleh Omi. Yang Nuan mendengus dengan kekuatan seperti itu. Kamu masih ingin berdebat denganku, mengapa kamu tidak menunjukkan kekuatan yang kamu miliki setelah ledakan hari itu? Omi tertawa, itu tidak bagus, kekuatan yang saya miliki setelah ledakan hari itu adalah harga yang mahal untuk dibayar, saya tidak ingin membuat diri saya membayar harga yang begitu mahal karena tebasan dan tusukan. Jadi, kekuatanmu tidak lebih dari itu, terima kasih padaku, aku masih sangat memikirkanmu. Omi sedikit tersipu, berapa umurmu tahun ini? 29. Benar, saya baru berusia 25 tahun ini, dan ketika Anda berusia 25 tahun, apakah Anda memiliki kekuatan yang saya miliki sekarang? Omi sebenarnya memiliki rasa rendah diri di dalam, karena usia sebenarnya Omi adalah 40 tidak sebagus 29 gadis seseorang, itu benar-benar memalukan. Namun, batu memori ini berasal dari waktu yang lama, lingkungannya berbeda, itu bisa dimaklumi. Jika Omi juga lahir dan besar di era ini, dia mungkin juga memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Seperti kata pepatah, para pahlawan keluar dari masa-masa sulit. Mengapa hanya di masa-masa sulit para pahlawan keluar? Karena lingkungan di masa-masa sulit menciptakan mereka. Omi bertanya, mengapa kami juga ulama tingkat menengah, tetapi Anda jauh lebih kuat dari saya? Kenapa aku harus memberitahumu? Peluncur murah, setidaknya aku mengundangmu makan malam. Kamu benar-benar tidak tahu atau tidak tahu? Yang Nuan bertanya tanpa kata. Pasti benar-benar tidak tahu. Itu bahkan tidak diketahui, aku terdiam untukmu. Dao bela dirimu hanya memahami sampai tingkat pertama, hanya saja kamu baru saja memahaminya. Bagaimana kamu bisa menjadi lawanku? Dao bela diriku telah memahami sampai ke tingkat kedua. Ternyata Dao bela diri masih bisa dipahami ke tingkat yang lebih dalam. Yang Nuan bertanya, saya merasa Anda sangat pintar dengan keterampilan pedang Anda dan segalanya. Apa Dao bela diri Anda? Sederhananya, tidak ada habisnya. Oh, bagaimana denganmu? Yang Nuan tidak menyembunyikan apapun, itu hanya nama bagi orang lain. Dao dari surga. Oh, Dao of the Heavens, kedengarannya sangat kuat. Ketidakberakhiranmu juga tidak buruk. Jika aku memahami level kedua, aku mungkin bukan lawanmu. Tetapi itu tidak mudah, banyak klan terkuat di level kesempurnaan mungkin tidak dapat memahami level kedua dari bela diri mereka masing-masing.
Dao. Begitu, saya belum bisa menyentuh ambang batas, sepertinya memang sangat sulit. Terima kasih, Yang Nuan. Apakah kamu masih memiliki sesuatu? Don Omi berkata, apa? Kamu tidak bisa menungguku pergi dengan cepat sama sekali tidak menahanku sungguh membuatku sedih Kenapa aku harus terikat padamu? Kamu harus terikat pada istrimu. Kamu datang ke tempatku di tengah malam. Kamu tidak takut digosipkan, aku masih takut. Omi tiba-tiba terbang ke tumit Yang Nuan. Apa yang kamu lakukan? Yang Nuan mundur beberapa langkah. Omi langsung melingkarkan lengannya dan memeluk pinggang Yang Nuan. Tubuh Yang Nuan memasang. Apa yang kamu lakukan? Yang Nuan merasa sedikit kaku. Omi tiba-tiba mencium Yang Nuan. Di bawah sinar bulan, di atap ciuman ini abadi. Yang Nuan tampak konyol, pikirannya kosong. Omi dengan ringan menggigit bibirnya yang harum. Kecantikannya seperti batu giok menghangatkan hati. Otak Yang Nuan sadar kembali, tetapi tubuhnya menjadi lunak, merasa bahwa setiap kali Omi menggigit bibirnya, tubuh dan pikirannya tampak mati rasa. Dan tidak ketinggalan kelembutan ini secara umum. Seperti ini, Omi memegang Yang Nuan dan menggigitnya selama beberapa menit, dan tubuh Yang Nuan akhirnya mabuk seperti air. Akhirnya, Yang Nuan dengan kasar mendorong Omi menjauh. Omi mengepalkan tangannya dan tertawa terbahak-bahak. Omi bahkan tidak tahu mengapa dia tanpa sadar melakukan hal seperti itu. Yang Nuan tersipu merah, kamu terlalu berlebihan. Omi berkata, maaf, saya juga keluar dari kedalaman saya. Kamu, Yang Nuan tertekan, tetapi, tak berdaya. Yang Nuan berbalik dan terbang ke bawah rumah, menutup pintu. Omi menghela nafas petir angin, kenapa kamu seperti ini? Sayangnya, dia pasti terlalu menarik. Yang Nuan berbalik dan terbang ke kejauhan, masih memikirkan ciuman abadi itu di benaknya. Di rumah, Yang Nuan melihat melalui jendela saat Omi terbang semakin jauh, akhirnya menghilang ke dalam malam. Yang Nuan tidak tahu bagaimana perasaannya, dia tidak bisa menggambarkannya, dia takut dia tidak akan pernah melupakan ciuman itu. Umi pulang. Istri guru bertanya, kemana kamu pergi? Aku di rumah Tuan Kota. Pergi ke balai kota lagi. Windy, apakah kamu benar-benar terpikat padanya? Mungkin, dia gadis yang sangat baik, hanya sayang dia tidak hidup di dunia nyata. Omi menghela nafas berulang kali. Windy, kamu sudah punya banyak pacar dan kamu masih belum puas. Oh, mungkin, hati manusia tidak pernah puas, itu seperti seni bela diri. Anda menerobos alam berikutnya dan masih menginginkan yang berikutnya. Fenger, kamu harus masuk akal, atau akan lebih menyakitkan di masa depan. Kita ditakdirkan untuk membersihkan Yang Nuan. Kakak berhenti bicara, kamu tidur. Aku akan mulai berlatih, aku sudah tahu mengapa Yang Nuan jauh lebih kuat dariku. Ternyata dia sudah memahami seni bela diri tingkat kedua. Sungguh, bahkan tingkat kesempurnaan yang hebat. Orang kuat tidak bisa melakukannya. Malam tanpa kata. Keesokan harinya, Omi dan istri gurunya berangkat ke Green Yong City. Apa yang tidak diketahui Omi adalah ketika mereka meninggalkan kota, sebuah menara tertentu, sebuah tatapan mengirim mereka jauh. Setelah lebih dari 10 hari trekking, Omi akhirnya tiba di Green Yong City. Begitu Omi memasuki kota Green Yong, dia mulai bertanya tentang Huang Ming, seorang pria. Huang Ming adalah seorang pria, dan kali ini Omi sama sekali tidak memiliki belas kasihan dan akan menidurinya dengan benar. Pria macam apa Huang Ming itu? Dia adalah penguasa Green Yong City dan sangat kuat di sini. Bagaimana keterampilan seni bela dirinya? Omong kosong, alam leluhur yang kuat, bagaimana menurutmu? Hanya ada 5 penguasa alam leluhur yang terlambat di seluruh kota Green Yong. Bagaimana dengan penguasa kota Green Yong? Tuan kota tentu saja yang terkuat, pada tingkat kesempurnaan agung dari alam leluhur posisinya tidak dapat disangkal. Lalu bagaimana hubungannya dengan Huang Ming? Tanya Omi lagi. Ini, tidak begitu mengerti. Huang Ming seharusnya tidak memenuhi syarat untuk mendiskusikan persahabatan dengan Tuan kota Hei Crow. Tuan kota gagak hitam, terima kasih, ini adalah karuniamu. Omi melemparkan sepotong mata Huang Gyo kepada orang yang baru saja mengajukan pertanyaan itu. Omi dan istri gurunya menginap di sebuah penginapan. Sini, mari kita kumpulkan informasi tentang Huang Ming dalam beberapa hari ke depan. Lihat koneksinya. Dan kemudian, pasang beberapa jebakan yang ditargetkan untuk menjadikannya musuh Tuan Kota. Dan kemudian gunakan tangan Tuan Kota, atau tangan orang lain. Pembangkit tenaga listrik tingkat kesempurnaan, untuk menghancurkannya. 1186. Yah, sepertinya sulit. Bagaimana Anda tahu itu sulit jika Anda tidak melakukannya? Beberapa hari kemudian, Omi telah mengetahui situasi umum kota Green Yong ini. Huang Ming adalah salah satu penguasa kota Qingyong, dan jarang berinteraksi dengan penguasa lain. Sementara penguasa kota Qingyong, Hei Crow, adalah orang yang sangat haus kekuasaan yang tidak mengizinkan siapapun dari kotanya untuk tidak menghormatinya dengan cara apapun. Bahkan jika itu secara pribadi. Omi mengeluarkan buku rencana dan berkata, Tuan, pertama-tama kita akan menemukan cara untuk membuat beberapa pemisahan antara Hei Crow dan Huang Ming. Tuan kota Hei Crow tidak akan membiarkan siapapun tidak senang dengannya secara pribadi. Jadi mari kita memberikan lukisan yang disembunyikan Huang Ming di rumahnya. Itu menunjukkan seekor gagak hitam, dipegang oleh elang jantan, menyiratkan tidak hormat kepada Tuan kota Hei Crow. Saya sudah melukis lukisan ini dan itu standar yang cukup tinggi. Saya hanya perlu memikirkan cara untuk menggantungnya di rumah Huang Ming.
Istri guru itu berkata, tapi orang lain mungkin tidak percaya dengan hal seperti itu terlalu kekanak-kanakan. Apakah itu kekanak-kanakan atau tidak, tujuan kami adalah membuat Black Crow City Lord mengasingkan Huang Ming, dan kemudian, selangkah demi selangkah, kami akan secara bertahap menurunkan citra Huang Ming di mata Black Crow City Lord, dan aku yakin bahwa pada akhirnya, kita akan dapat menghancurkan Huang Ming dengan bantuan Raja Kota Gagak Hitam. Kemudian, mari kita cari kakak dan yang lainnya, kita akan menangguhkan misi kita, dan juga di dunia ini, bergabunglah beberapa kelompok tentara bayaran dan melatih keterampilan kami. Bagus. Istri guru itu sibuk menganggukkan kepalanya. Omi menyamar sebagai pelayan dan menyatu dengan rumah Huang Ming. Dia kemudian menggantung lukisan yang telah dia lukis secara khusus di salah satu aula utama rumah Huang Ming, tetapi tentu saja, ada beberapa lukisan lain di aula utama. Orang-orang di dunia ini fokus pada seni bela diri, jadi mereka tidak terlalu memperhatikan hal-hal seperti lukisan dan kaligrafi, mereka hanya dekoratif, dan orang-orang di rumah Huang Ming biasanya tidak akan menyadarinya. Setelah itu, Omi kemudian menghabiskan uang untuk mengirim berita ini ke rumah penguasa kota. Beberapa hari kemudian, cucu penguasa kota berkata, "Kakek, saya mendengar beberapa berita di rumah beberapa hari terakhir ini, saya tidak tahu apakah saya harus memberitahu kakek. Domba hitam ada apa, katakan padaku." Kakek, entah bagaimana dalam beberapa hari terakhir, beberapa pelayan di rumah menyebarkan berita bahwa Huang Ming tidak menghormatimu. Huang Ming, ini adalah tuan kota Green Yong kami, Huang Ming. Apakah anak ini berani? Kakek pelayan mansion berkata bahwa Huang Ming membeli lukisan beberapa hari yang lalu. Lukisan itu, seekor elang jantan dengan gagak hitam yang terjepit di cakarnya. Kakek, namamu gagak hitam, mengapa Huang Ming membeli ini? Melukis. Apakah ini kiasan untuk dia menjadi seekor elang yang akan menangkapmu suatu hari nanti di masa depan? Itulah yang disebarkan oleh para pelayan di rumah akhir-akhir ini. Tuan kota gagak hitam mengerutkan kening. Betulkah? Seharusnya itu bukan gua kosong. Huang Ming benar-benar berani. Tuan kota Black Crow agak skeptis dan berkata, "Kakek, biasanya tidak ada orang yang memperhatikan lukisan." Huang Ming mungkin berpikir bahwa tidak ada yang akan memikirkannya. Bagaimanapun juga, lukisan itu terlalu tidak berguna, itu hanya hiasan. Alasan mengapa Huang Ming membeli lukisan itu adalah mungkin untuk memotivasi dirinya sendiri. Tuan kota mendengus, "Kamu dan aku akan pergi ke rumah Huang Ming. Aku ingin melihat apakah dia benar-benar memiliki lukisan semacam ini di rumah." Dengan demikian, Black Crow City Lord segera pergi ke rumah Huang Ming. Huang Ming tidak tahu apa yang sedang terjadi, yang tidak ada hubungannya dengan memperhatikan lukisan. Tidak ada lukisan terkenal di dunia ini, karena dunia ini menganjurkan seni bela diri. Pelukis adalah hal yang tidak berharga, dan kebanyakan orang tidak memilikinya. Penelitian tentang lukisan. Lihat Tuan Kota, saya tidak tahu apa yang Tuan Kota datang ke kediaman saya untuk mengajari saya. Huang Ming sibuk terbang keluar untuk menyambutnya. Tuan Kota Black Crow tersenyum, "Huang Ming, jangan gugup, aku di sini hanya untuk melihat kediamanmu. Kediaman barumu ini aku bahkan belum pernah mengunjunginya sejak dibangun." Meskipun Huang Ming tidak mengerti mengapa Tuan Kota tiba-tiba datang mengunjungi rumahnya, dia tidak bisa menolak. "Tuan Kota, tolong." Huang Ming kemudian mengajak penguasa kota berkeliling ke rumahnya. Akhirnya, di sebuah aula besar, dia melihat banyak lukisan dekoratif tergantung. Penguasa kota melihat salah satu dari mereka sekaligus, lukisan elang jantan menggenggam gagak hitam. Tuan sangat marah karena itu nyata. Namun, penguasa kota tidak segera menjadi marah dan tersenyum. "Huang Ming, lukisan-lukisan ini, kamu membelinya, itu cukup berarti." Kembali ke Tuan Kota, lukisan-lukisan itu dibeli oleh pelayan. Namun, setiap lukisan telah dilihat oleh mataku. Huang Ming tidak menyadari apa-apa. Untuk sesaat, siapa yang akan berpikir di sana? Lukisan-lukisan ini sebenarnya dia sendiri tidak tahu apa-apa. Tuan Kota tiba-tiba menunjuk ke salah satu lukisan dan bertanya, "Apa arti lukisan ini?" Huang Ming melihat lukisan itu dan menganalisanya. Lukisan ini menggambarkan seekor elang jantan dengan seekor gagak hitam yang terjepit di cakarnya. Hanya ketika dia mengatakan, "gagak hitam," Huang Ming tiba-tiba berhenti. Seluruh tubuhnya tinggal di sana. Baru kemudian dia menyadari sesuatu. Huang Ming berbalik, dan tentu saja, penguasa kota itu berseri-seri karena marah. Huang Ming berkeringat dingin dan berkata, "Tuan Kota, bukan seperti yang Anda pikirkan." Tuan Kota Black Crow mencibir dan berkata, "Kamu sendiri sudah menjelaskannya dengan sangat jelas. Apa yang tidak seperti itu?" "Tuan Kota, kamu harus percaya padaku, aku tidak bermaksud begitu." Huang Ming, jika saya tidak datang untuk mengunjungi rumah baru Anda hari ini, saya tidak akan tahu. Ambisi Anda benar-benar tidak membuat saya salah. Anda memang memiliki ambisi yang besar. Mungkin, Anda benar-benar dapat menangkap saya, gagak hitam, seperti elang ini di masa depan. Tuan Kota, maafkan aku benar-benar tidak. Tuan Kota gagak hitam mendengus dingin dan terbang menjauh. Huang Ming sangat tertekan sehingga dia berteriak, "Butler, keluarlah ke sini." Tak lama kemudian, kepala pelayan datang. "Tuan, ada apa? Ada apa dengan lukisan itu?" Huang Ming menunjuk lukisan gagak hitam dan bertanya, "Lukisan ini, kapan dipasang? Kenapa saya tidak tahu?" "Aneh, Bang."
Huang Ming menamparkan kepala pelayan sampai mati, menunjukkan kemarahan di dalam dirinya. Baru saja, Tuan Kota bertanya apakah dia membeli lukisan-lukisan ini. Huang Ming berpikir bahwa Tuan Kota memuji dia atas kebijaksanaannya. Jadi, dia berkata bahwa setiap lukisan telah dilihat olehnya. Siapa tahu, itu bahkan lebih buruk. Alis Huang Ming berkerut saat dia diam-diam berpikir, lalu dia memanggil salah satu anak buahnya dan memerintahkan, "Ah Qiang, pergi ke kediaman Tuan Kota dan sampaikan pesan bahwa aku telah membunuh pramugara yang membeli lukisan dengan marah." "Ya, saudara, apakah penguasa kota akan marah?" Kemarahan ingin memastikan, tapi sekarang aku ingin dia tahu bahwa kepala pelayan membeli lukisan itu, jadi cobalah untuk memperbaikinya. Bagus. Beberapa hari kemudian. Kabar baik, Sensei. Kabar baik apa? Haha, lukisan Black Crow yang kami buat terakhir kali berhasil. Meskipun Black Crow City Lord tidak melakukan apapun pada Huang Ming, dia menjadi marah dan kesannya tentang Huang Ming telah turun drastis. Huang Ming sekarang memperbaiki situasi dengan membunuh pelayannya dan dengan sengaja mengirim pesan ke istana Tuan Kota. Haha. 1187. "Windy, kamu luar biasa," puji Sensei. Pada awalnya Sensei mengira itu tidak akan berhasil sama sekali, tapi ternyata berhasil. "Bagaimana dengan langkah selanjutnya?" Guru bertanya. Omi tersenyum, "Huang Ming adalah salah satu penguasa di kota Grinyong ini. Aku yakin dia memiliki konflik dengan beberapa dari mereka. Rencana kami selanjutnya adalah menginspirasi Huang Ming untuk berkonflik dengan penguasa lain." Setelah penyelidikan ulang Omi, ia menemukan bahwa Huang Ming selalu memiliki dendam dan hubungan buruk dengan seorang tuan bernama Sun Xiao di Grinyong City. Omi segera memulai dengan Sun Xiao ini. "Fenger, bagaimana kita menginspirasi konflik Huang Ming dengan Sun Xiao?" "Haha, ini sederhana." Omi tertawa, dan segera berkata, "Ayo pergi ke istana Tuan Kota Gagak Hitam, serta rumah Sun Xiao, dan membagikan sedikit berita masing-masing." Beritanya adalah, Huang Ming berkeliling memberitahu orang-orang bahwa penjahat Sun Xiao itulah yang mendapatkan lukisan Black Crow, dan kemudian dengan sengaja menjebak Huang Ming. Istri guru itu tersenyum, "Wow, kalau begitu, Sun Xiao dan Huang Ming tidak berhubungan baik. Sun Xiao pasti sangat marah ketika melihat Huang Ming menjebaknya, dan kemudian, konflik mereka dipicu." "Ya, Fenger, kamu benar-benar memiliki terlalu banyak ide buruk. Hei, guru-guru, sekarang saya percaya bahwa Anda dapat menggunakan otak Anda untuk membunuh orang. Ayo pergi, mari kita sebarkan gosip." Omi dan Xiniang masing-masing pergi ke istana Tuan Kota dan istana Sun Xiao. Omi hanya perlu berpura-pura menjadi pejalan kaki dan kemudian memberitahu para pelayan di kediaman Tuan Kota dan Sun Xiao tentang berita gembira ini. Setelah itu akan menyebar secara alami. Dan jika Anda tidak yakin, Anda dapat membagikannya kepada beberapa orang lagi. Singkatnya, itu adalah tugas yang tidak sulit. Suatu hari, di mansion Tuan Kota, "Kakek, ada gosip lain yang datang dari kediaman kami," kata cucu dari Black Crow City Lord. "Ada apa lagi?" Kakek pelayan rumah mengatakan bahwa Huang Ming mengancam bahwa lukisan di rumah itu dibuat oleh Sun Xiao, dan Sun Xiao sengaja menjebaknya. Sun Xiao. Ya, begitulah yang dikatakan para pelayan. Memang benar bahwa Sun Xiao dan Huang Ming tidak pernah memiliki hubungan yang baik. Itu hanya karena tekananmu bahwa mereka telah berdamai satu sama lain. Jika Sun Xiao sengaja menjebak Huang Ming, itu bukan tidak mungkin. Setidaknya itu motif yang sangat masuk akal. Tuan Kota Black Crow mengamuk. Sun Xiao ini, dia lelah hidup, beraninya dia menggunakanku sebagai pion untuk menghadapi musuh lamanya. Kakek, apakah masalah ini benar atau tidak masih belum diketahui. Jangan impulsif dulu. Tidak ada angin, tidak ada ombak. Orang-orang ini, satu persatu, jangan membuatku tenang. Segera minta seseorang pergi ke rumah Sun Xiao. Minta Sun Xiao datang menemuiku. Aku ingin melihat apa yang dia katakan. Dengan kelicikannya, ya, tepat pada saat ini, di rumah Sun Xiao. Sun Xiao diam-diam menikmati dirinya sendiri karena Huang Ming telah menyinggung penguasa kota, dan sebagai musuh lama, dia tentu saja senang. Pada saat itu, salah satu anak buahnya masuk dan sibuk berkata, "Kakak, ini buruk." "Apa itu?" "Saya baru saja mendapat kabar bahwa Huang Ming secara pribadi memberitahu orang-orang di mana-mana bahwa lukisan gagak hitam di rumahnya adalah perbuatan Anda, dan bahwa Anda sengaja menjebaknya untuk menyinggung penguasa kota. Selain itu, berita ini telah mencapai kediaman penguasa kota." "Apa? Bajingan itu Huang Ming, apakah dia benar-benar menjebakku seperti ini?" "Saudaraku, 1000 kali benar. Jika Tuan Kota tahu tentang ini, dia pasti akan mempercayainya, dan kemudian murka Tuan Kota akan terjadi. Bukankah itu akan turun di kepalamu? Bahkan jika penguasa kota tidak marah, maka kamu telah diseret ke bawah." "Ya, Huang Ming, kamu penjahat yang hina dan tidak tahu malu. Kamu sendiri telah melakukan sesuatu yang baik. Kamu berani menjebakku dan mencoba menyeretku ke dalam air, dasar keparat." Sun Xiao menggertakkan giginya dan meraung. Baru saja dia mencuri kegembiraannya. Huang Ming telah menyinggung penguasa kota, tapi sekarang bagus, Huang Ming telah menjebaknya untuk memulai hantu, sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan dia. Namun dia diseret ke bawah. Level depresi tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. "Saudaraku, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Pada saat itu, orang lain datang untuk melaporkan.
Tuan Zongxi, seseorang dari istana Tuan Kota telah datang untuk mengundang Anda ke rumah Tuan Kota, mengatakan bahwa Tuan Kota sedang mencari sesuatu untuk Anda. Sun Xiao segera tahu apa yang sedang terjadi dan sangat marah. Huang Ming, jangan membuatku melakukan ini. Sun Xiao mengepalkan kedua tangannya. Kakak, lebih baik pergi ke istana Tuan Kota untuk menjelaskan sekarang. Pastikan untuk membuat Tuan Kota percaya padamu sebelum berurusan dengan penjahat itu Huang Ming. Sun Xiao terbang dengan mendengus marah dan langsung menuju ke kediaman Tuan Kota. Tidak lama kemudian, sepertinya ada pergerakan di kediaman Huang Ming juga. Adik laki-laki yang telah mengikuti Huang Ming panik dan datang untuk melaporkan, "Saudara Huang, apakah Anda berkeliling memberitahu orang-orang bahwa lukisan gagak hitam itu buatan Sun Xiao, bahwa Sun Xiao ingin menjebak Anda?" Alis Huang Ming berkerut, bingung. "Notes, kapan aku berkeliling mengatakan itu kepada orang-orang? Siapa di balik rumor itu?" "Saudara Huang, gosip ini sudah sampai di kediaman Tuan Kota, dan saya baru saja mendapat kabar bahwa Tuan Kota meminta Sun Xiao untuk menemuinya di kediamannya. Saya khawatir itu terkait dengan masalah ini. Saudara Huang, jika Sun Xiao benar-benar dicari oleh Tuan Kota karena ini, aku khawatir Sun Xiao akan membencimu dan untuk membuat Tuan Kota percaya bahwa dia dijebak olehmu, dia akan menyapa setiap petir api dan kemarahan. Siapa di balik rumor itu?" Huang Ming meraung. Di kediaman Tuan Kota, Sun Xiao mencoba yang terbaik untuk menjelaskan bahwa dia pasti tidak mengacaukan lukisan itu dan tidak menghina Tuan Kota, tetapi Tuan Kota masih setengah hati. Meskipun Tuan Kota tidak puas dengan masalah ini, dia tidak melakukan apapun pada Sun Xiao karena itu, bagaimanapun, kecurigaannya terhadap Sun Xiao, yang sudah menguntungkan, telah menurun. Setelah Sun Xiao meninggalkan kediaman Tuan Kota, dia sangat marah. "Huang Ming, kamu penjahat tercela, aku tidak akan mengampunimu." Sun Xiao langsung pergi ke rumah Huang Ming. Apa yang terjadi setelah itu terlihat oleh semua orang di seluruh kota. Sun Xiao dan Huang Ming bertarung dengan brutal. Kediaman Huang Ming yang baru dibangun dihancurkan berkeping-keping oleh Sun Xiao, memukul dari tanah ke langit dan kemudian ke tanah lagi. Semua orang di kota melihatnya. Kekuatan dua orang itu akan setara. Pertarungan ini, pertarungan setengah hari tidak membagi pemenang, tetapi, tanpa diragukan lagi, keduanya orang sangat terluka, berjuang sampai akhir dari dua orang yang menggertakkan gigi, tapi benar-benar tidak ada kekuatan. Sun Xiao berkata, "Huang Ming, kamu adalah penjahat tercela, kamu sendiri telah melakukan sesuatu yang baik, tetapi kamu mengandalkanku." Huang Ming melihat bahwa rumahnya telah dihancurkan, kemarahan di dalam hatinya, meskipun itu bukan dia, dia tidak punya pilihan selain mengakuinya. Dia juga berkata dengan marah, "Sun Xiao, jangan berpikir bahwa aku tidak melakukannya. Tidak tahu, masalah ini pasti disebabkan oleh Anda. Anda selalu kesal dengan saya. Tidak ada yang menjebak saya kecuali Anda. Anda masih berani melampiaskannya pada saya hari ini. Apakah Anda merasa bersalah?" "Huang Ming, jangan paksa aku. Jika kamu masih laki-laki, pergi beritahu Tuan Kota bahwa masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Kalau tidak aku, Sun Xiao, tidak akan berhenti denganmu." "Hahaha, bercanda. Jika kamu seorang pria, beritahu penguasa kota bahwa kamu menjebakku." "Yah yah." Sun Xiao menggertakkan giginya, dan ingin menyerang dan bertarung, tapi, dia benar-benar tidak memiliki kekuatan. Dan di antara kerumunan penonton yang jauh, Omi dan Xin yang meninggal karena tawa. 1188. "Windy, saya agak muak melihat mereka bertengkar hebat," kata Master Omi. "Baiklah, sekarang saatnya kita kembali dan merencanakan langkah kita selanjutnya." Omi dan istri gurunya kembali ke penginapan. "Apa langkah selanjutnya yang harus direncanakan?" "Langkah selanjutnya adalah merencanakan kematian Huang Ming, dan saya memiliki rencana yang jelas sekarang." Rencana apa? Katakan padaku." Omi berkata, "Nyonya, Black Crow City Lord memiliki cucu yang sangat disukai bernama Black Sheep. Kami menunggu saat yang tepat, lalu membunuh Black Sheep. Setelah kami membunuh Black Sheep, kami menyiapkan dua petunjuk di tempat kejadian. Satu lampu dan satu gelap. Cahaya mengarah ke Sun Xiao, kegelapan mengarah ke Huang Ming, dan, sebelum petunjuk ditemukan, laporkan kepada penguasa kota dengan kata-kata Huang Ming bahwa Sun Xiao yang membunuhnya. Berpura-pura bahwa itu adalah Huang Ming yang membunuh kambing hitam sebagai cara untuk menjebak Sun Xiao. Dalam hal ini, ketika benang hitam akhirnya diselidiki, itu akan menjadi kematian Huang Ming. Itu agak rumit." Omi tersenyum, "Serahkan semuanya padaku untuk melakukan pekerjaan dengan baik." Omi mengeluarkan kancing dari sakunya dan berkata, "Ini adalah sepotong kain yang jatuh dari tubuh Huang Ming ketika dia dan Sun Xiao bertarung di jalan hari ini. Ini mungkin bisa memainkan peran kunci." "Apa arti sehelai kain?" Omi tersenyum, "Saya telah belajar bahwa Huang Ming menyukai pakaian yang disesuaikan untuknya oleh penjahit pribadi. Jadi kain ini akhirnya bisa menunjuk ke Huang Ming." 5 hari kemudian, pada suatu malam yang gelap dan berangin, Omi pergi ke sebuah rumah kaca di Green Yong City. Di rumah kaca, di salah satu ruangan, Omi melihat seorang pemuda sedang berolahraga. Pemuda ini adalah cucu dari Black Crow City Lord Black Sheep. "Siapa kamu?" Domba hitam terkejut melihat seorang pria bertopeng tiba-tiba berdiri di dalam ruangan, dan wanita di bawahnya juga terkejut, dan bergegas menutupi tubuhnya dengan selimut. "Aku bertanya siapa kamu?"
Kakekku adalah penguasa gagak hitam. Kamu tidak akan tahu itu. Akulah yang datang untuk mengambil nyawamu. Omi segera bergegas dan pertama membunuh wanita hijau dengan tamparan, kemudian meraih kambing hitam dan menjatuhkannya ke udara. Domba hitam melambaikan tangannya dengan putus asa dan berjuang. Omi mematahkan leher kambing hitam itu dengan bunyi dentang, lalu melemparkan tubuhnya ke tanah. Omi mengeluarkan secari kain dari sakunya, dan kain itu dijejalkan ke tangan si kambing hitam, berpura-pura bahwa si kambing hitam telah merobeknya dari tubuh si pembunuh. Setelah itu, Omi berada di tempat kejadian lagi, menggunakan kuku kambing hitam untuk memutar dan berputar di tanah, samar-samar mengikat beberapa kata, Sun Xiao membunuhku. Setelah melakukan semua ini, Omi diam-diam meninggalkan greenhouse. Tidak lama kemudian, kematian domba hitam di greenhouse ditemukan oleh Germo, yang berkeringat dingin dan segera mengirim seseorang untuk memberitahu Master Kota Heikrow. Black Crow City Lord bergegas ke greenhouse dengan api. Kambing, kambing. Tuan Kota Heikrow melihat mayat cucunya dan berteriak kesakitan beberapa kali. Tuan Kota, ada beberapa kata samar di tanah, seolah-olah itu diukir oleh Tuan Muda Sun yang berjuang sebelum dia mati. Apa yang diukir? Sun Xiao membunuhku. Sun Xiao. Saya tidak yakin apakah saya pernah memiliki kesempatan untuk melakukan itu, tetapi saya tidak yakin apakah saya pernah memiliki kesempatan untuk melakukan itu, dan saya tidak yakin apakah saya pernah memiliki kesempatan untuk melakukannya. Untuk melakukan itu, Tuan Muda Sun digantung di udara oleh si pembunuh untuk sementara waktu sebelum dia meninggal, seharusnya. Sebelum kematiannya, si pembunuh menggantungnya di udara dan mengatakan sesuatu, lalu mematahkan leher Master Sun, dan Master Sun mengambil kesempatan ini untuk secara pribadi mengambil sepotong kain dari tubuh si pembunuh. Petunjuk mana yang asli? Apakah Sun Xiao membunuhnya? Tuan Kota Gagak Hitam berteriak pada pertanyaan itu. Tuan Kota, sulit untuk menilai saat ini. Salah satunya pasti merupakan petunjuk untuk menyesatkan kita. Saya pikir 4 kata yang digenggam oleh kuku itu lebih cenderung diinduksi dengan sengaja, sedangkan sehelai kain digenggam oleh telapak tangan yang lain lebih mungkin nyata, karena Tuan Muda Sun digenggam dengan kuat di telapak tangannya, tanpa membiarkan si pembunuh menemukannya. Bawa kembali tubuh domba dulu. Oke, bagaimana dengan pihak Sun Xiao? Diamlah untuk saat ini. Jika Sun Xiao benar-benar membunuh cucuku, dia pasti akan lari. Juga periksa untuk melihat apakah kamu dapat menemukan sesuatu di kain itu. Ya, keesokan harinya, Omi secara anonim menulis surat ke kediaman penguasa kota. Tuan Kota, sepucuk surat telah diterima. Apa yang dikatakan surat itu? Surat itu mengatakan bahwa orang yang tidak disebutkan namanya melaporkan bahwa Sun Xiao membunuh Tuan Muda Domba Hitam. Siapa yang melaporkannya? Tidak tertulis, tapi aku bertanya pada seseorang dari rumah, dan orang yang mengirim surat itu datang dari arah Jalan Sifu. Dari arah Jalan Sifu. Siapa yang tinggal di arah Jalan Sifu? Tuan Kota, rumah tua Huang Ming dulu berada di arah Jalan Fu Barat, tetapi sekarang setelah Huang Ming membangun tempat tinggal baru, dia tinggal di arah Jalan Fu Timur. Namun, tempat tinggal baru Huang Ming dihancurkan oleh Sun Xiao beberapa hari yang lalu, dan Huang Ming harus pindah kembali ke rumah lamanya di arah Jalan Fu Barat beberapa hari terakhir ini. Huang Ming, mungkinkah surat laporan ini dari Huang Ming yang mengirimkannya? Jangan menutup kemungkinan, kami belum pergi untuk menangkap Sun Xiao sejak tadi malam. Huang Ming mungkin berpikir bahwa kami tidak menemukan kata-kata itu, jadi dia hanya mengirim surat laporan. Oh, well, jangan beritahu aku bahwa dia yang melakukannya. Pada saat itu, anak buahnya yang lain datang berlari. Tuan Kota, kami menemukannya. Kain itu diproduksi oleh Kota Arktik, terbuat dari sutra ulat, sutra es dan salju. Lalu kami mengikuti petunjuk ini dan menemukan bahwa ada 3 orang yang menyukai kain ini. 2 di antaranya adalah pedagang, dan yang terakhir adalah Huang Ming. Hahaha, Huang Ming, itu benar-benar Huang Ming. Tuan Kota, Sun Xiao menjebak Huang Ming sebelumnya. Kali ini, Huang Ming juga membunuh Tuan Muda Domba Hitam, sehingga menjebak Sun Xiao. Pasti begitu. Jika tidak akan ada ketidakadilan. Tidak ada seorang pun di kota Qingyong yang menginginkannya. Kehidupan Tuan Muda Domba Hitam. Baik, Huang Ming, tunggu aku. Dengan mata merah, Tuan Kota terbang dan langsung menuju rumah tua Huang Ming, ke arah Jalan Sifu. Pada saat ini, di sisi jauh rumah tua panik, Omi dan istri gurunya sedang duduk di dekat jendela kamar penginapan, mengawasi pergerakan rumah Huang Ming. Fenger, jika rencanamu berhasil, pasti tidak secepat itu. Ayo jalan-jalan. Kata istri guru itu. Si Sun, berbelanja kapan saja baik-baik saja. Aku merasa, rencanaku kali ini, garis-garis gelap terlihat agak jelas. Aku tidak tahu apakah Tuan Kota Gagak Hitam akan menyukainya. Tidak peduli, itu semua tergantung pada nasib. Orang-orang di era ini pasti tidak berpengalaman dalam memecahkan kasus, semoga saja begitu. Saat itu, Omi melihat di kejauhan, bayangan hitam terbang menuju rumah tua Huang Ming. Ah, Sensei, lihat apakah itu penguasa kota Gagak Hitam? Sepertinya, lihat momentum dalam dirinya. Tidak, apakah itu bekerja begitu cepat? 1189. Benar saja, Black Crow City Lord meraung di atas rumah tua Huang Ming, keluar dan mati. Omi senang ketika dia mendengar raungan dari Tuan Kota Heikrow, tidak pernah menyangka bahwa rencana yang dia khawatirkan tidak akan berhasil begitu cepat.
Pada saat ini, Huang Ming bergegas keluar dari rumah tua dan melihat penampilan marah Tuan Kota. Faktanya, Huang Ming khawatir sejak dia mendengar bahwa domba hitam telah mati di rumah hijau. Bertanya-tanya apakah ini rencana Sun Xiao untuk berurusan dengannya. Lihat Tuan Kota. Cukup. Tuan Kota meraung. Mengapa penguasa kota begitu marah? Huang Ming bertanya dengan pandangan bingung. Namun, penguasa kota bahkan lebih kesal ketika dia melihat bahwa dia masih bertingkah seperti ini. Tuan Kota berkata, Huang Ming, aku tidak peduli bagaimana kamu dan Sun Xiao bertarung, tetapi kamu menggunakanku sebagai alat untuk melawan musuh. Tuan Kota, saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Hahaha, Huang Ming, berpura-pura, terus berpura-pura. Huang Ming ingin menangis. Tuan Kota, saya benar-benar tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Apa yang saya pura-pura. Huang Ming, kamu pikir kamu melakukan pekerjaan yang mulus, tapi sayangnya, jika kamu ingin orang tidak menyadari apa yang kamu lakukan, tidak peduli seberapa mulus rencananya, itu akan tetap meninggalkan cacat. Terakhir kali dengan Black Crow melukis mungkin memang Sun Xiao yang menjebakmu, tapi kamu membunuh cucuku kali ini untuk membalasnya, dan kemudian kamu menjebak Sun Xiao. Kamu. Wajah Huang Ming memucat. Tuan Kota, aku bersumpah demi Tuhan, aku tidak melakukan hal seperti itu. Licik, lanjutkan kelicikanmu, aku ingin melihat bagaimana lagi kamu bisa berdebat dengan licik. Tuan Kota, kamu harus percaya padaku, tidak peduli seberapa bodohnya aku tidak akan membunuh cucumu. Itu karena kamu ingin menjebak Sun Xiao. Tuan Kota, saya bersumpah saya benar-benar tidak, saya tidak akan berbohong kepada Anda, saya baru saja mendengar berita kematian cucu Anda pagi ini, bagaimana saya bisa? Cukup Huang Ming, apa yang kamu lihat? Penguasa kota mengeluarkan selembar kain. Apa ini? Hahaha. Huang Ming, cucuku memegang erat-erat kain ini ketika dia meninggal. Baiklah, aku tidak ingin menjelaskan banyak padamu. Kamu pergi ke neraka. Tuan Kota, itu tidak adil. Jika kamu benar-benar ingin membunuhku, mengapa kamu membuat begitu banyak alasan? Huang Ming, aku kehabisan kesabaran. Bahkan jika aku salah, aku akan membunuhmu. Aku tidak punya firasat baik untukmu. Jangan khawatir, setelah membunuhmu, aku akan pergi. Temukan Sun Xiao dan minta dia untuk menemanimu dalam perjalananmu. Aku tidak peduli lagi siapa di antara kalian yang menjadi pembunuh sebenarnya. Aku sedang tidak ingin mengejar kebenaran. Pergilah ke neraka bersama-sama. Tuan Kota, saya benar-benar tidak bersalah. Pasti Sun Xiao yang menyebabkan saya mati. Tuan Kota jangan bunuh saya. Huang Ming sibuk memohon belas kasihan, dan dia tidak mencoba melawan. Karena Tuan Kota adalah seorang Grandmaster, dan dia tahap akhir, tidak memiliki perlawanan sama sekali. Bang! Tuan Kota menamparkan telapak tangannya, tampaknya sederhana, tapi Huang Ming tidak bisa melarikan diri dan melawan tidak peduli apa. Dengan suara gemerincing, mayat Huang Ming berserakan di tanah. Omi menatap tak percaya. Tidak mungkin, target kedua dari misi pembersihan kita begitu saja mati. Aku semua melamun. Ya, itu terlalu mudah. Terserah, toh Huang Ming sudah mati. Omi segera menghubungi Siling. Senior Siling, Huang Ming sudah mati. Ya, begitu, Omi. Kamu melakukannya dengan baik, meskipun keterampilan seni bela diri kamu tidak bisa melakukannya, kamu mengandalkan otakmu dan membunuh Huang Ming seperti biasa. Terima kasih. Kemudian saya ingin menghentikan misi berikutnya, saya ingin berkeliling dunia, meningkatkan keterampilan seni bela diri saya, dan kemudian ketika saya memiliki kekuatan, saya akan terus menyelesaikan misi yang jelas. Ya, itu kebebasanmu, aku akan memberimu cukup waktu. Terima kasih. Omi berjalan keluar dari penginapan dengan istri gurunya dan menemaninya berbelanja, membersihkan Huang Ming dan mencapai tujuan, dalam suasana hati yang indah. Hanya, memikirkan Yang Nuan, Omi bermasalah di dalam, pada akhirnya, apakah dia benar-benar harus membunuh Yang Nuan? Dan sekarang, penguasa kota Black Crow datang ke rumah Sun Xiao dan membunuh Sun Xiao. Omi jelas tentang Huang Ming, tetapi sayangnya, bahkan Sun Xiao meninggal, tetapi Sun Xiao bukan orang baik. Omi menemani istri gurunya berbelanja selama setengah hari, dan akhirnya sampai di sebuah tempat bernama Iron Blood Mercenary Union, di Green Yong City. Bibi, ini adalah serikat tentara bayaran, mengapa kita tidak masuk dan melihatnya? Besar, Omi dan Sisun segera memasuki serikat pekerja. Halo, dua senior telah datang ke serikat, ada yang bisa saya bantu? Seorang lelaki tua di pintu bertanya dengan sopan. Lelaki tua ini berada di tahap awal alam leluhur dan tampak sangat menghormati Omi dan istrinya. Omi berkata, aku akan meneleponmu jika aku membutuhkanmu, mari kita lihat dulu. Baiklah, tolong dua senior. Di dalam serikat, ada dinding dengan banyak lembaran di atasnya, dengan berbagai tugas tertulis di atasnya. Misalnya, pergi ke Danau Gunung Ungu dan dapatkan hati monster air putih dari Danau Gunung Ungu, yang dapat ditukar dengan manual pedang yang disebut seks. Saran tugas tentara bayaran di atas level lengkap alam persatuan untuk menerimanya. Omi memeriksa masing-masing dari mereka dan menemukan bahwa daftar di dinding ini, semua quest-nya adalah level yang relatif rendah. Tentu saja, level rendah untuknya, kebanyakan dari mereka adalah quest untuk tentara bayaran di level Unity Realm, jarang melihat quest di klan tingkat master.
Guru-guru juga berkata dengan aneh, itu semua adalah kues alam persatuan tidak ada satupun yang cocok untuk kita. Ya, Omi berteriak pada lelaki tua itu, kemarilah. Senior, apa perintahmu? Omi bertanya, apakah ada kues yang cocok untuk kita? Kenapa semuanya ada di level Unity Realm? Orang tua itu tertawa, ada sangat sedikit pencarian untuk pembangkit tenaga listrik ranah Zongxi. Pertama, karena terlalu sulit dan memiliki tingkat kematian yang tinggi. Dan kedua, karena pembangkit tenaga listrik yang telah mencapai wilayah Zongxi tidak suka mengambil risiko lagi. Jadi, ranah Zongxi tidak dapat menerima quest. Orang tua itu tertawa, saya hanya mengatakan sedikit, sejujurnya, misi di tingkat Master Sekte ada di tempat lain. Kalian berdua mengikuti saya. Omi dan Sisun datang ke ruangan lain. Segera setelah itu, lelaki tua itu mengeluarkan beberapa daftar dan berkata, ini adalah tugas di tingkat ranah Master Sekte, semuanya cocok untuk kalian berdua. Omi mengambil salah satu daftar dan berbunyi, pergi ke 9 lembah dan bunuh penguasa 9 lembah untuk mendapatkan warisan Luking. Disarankan untuk mengambil pada tahap awal alam leluhur atau lebih tinggi. Pergi ke hutan Guruntai dan cari cucu perempuan Tuan Kota Pemujaan Bulan, Tuan Kabupaten Loyang, kamu bisa mendapatkan janji dari Tuan Kota Pemujaan Bulan. Saran ambil di atas tengah alam leluhur. Omi sibuk bertanya, apa artinya ini? Oh, ini dirilis 3 bulan lalu. Cucu Lord Luo Huan dari Kota Pemujaan Bulan, Luo Yang, hilang di hutan Guruntai dan belum ditemukan. Jika ada yang bisa menemukannya, mereka bisa mendapatkan janji dari Tuan Kota Luo Huan. Ini adalah janji dari pembangkit tenaga listrik tingkat Zongxi Grand Perfection. Misi ini telah diambil oleh banyak orang. Sejauh ini belum ada yang menyelesaikannya. Hanya sebelum selesai, siapapun dapat mengambilnya. Ini adalah multi-arah misi. Omi tersenyum, sedikit menarik. 1190. Apakah kalian akan mengambil tugas ini? Orang tua itu bertanya. Omi berkata, tentu saja, kami mengambil misi ini. Omong-omong, daftar tugas ini mengatakan bahwa Anda bisa mendapatkan janji dari penguasa kota Lohuan. Apa janji itu? Hei, itu berarti kamu bisa meminta satu hal kepada Lord Lohuan, dan Lord Lohuan telah mengatakan sesuatu. Bagaimana jika itu memintanya untuk membantu membunuh seseorang? Tidak apa-apa, selama itu dalam kemampuannya untuk membunuh siapapun yang tidak akan mengancam keselamatan keluarganya setelah membunuh mereka. Oke, itu cukup, aku akan menerimanya. Orang tua itu berkata, senior, apakah Anda benar-benar yakin akan menerimanya? Tentu saja. Tapi, tugas ini jelas tidak semudah itu ini adalah perjalanan ke hutan terlalu liar. Hutan terlalu liar dihuni oleh binatang biadab kuno. Binatang biadab kuno, Iki itu setingkat dengan manusia. Ya, itu diterima juga. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi mendaftarkan kalian. Menerima ini, Omi dan istri gurunya mengambil misi, menerima kontrak misi, dan kemudian meninggalkan serikat tentara bayaran. Windy, apakah kamu berencana untuk menyelesaikan misi ini dan kemudian meminta Lord Luo Huan untuk memindahkan orang asing untuk kita? Guru-guru bertanya. Hei, itu tentu saja, agar kita bisa menjaga salah satu alien tingkat kesempurnaan leluhur. Tapi, bisakah kita benar-benar menyelesaikan misinya? Hutan Desolate Tai itu bukan tempat biasa, kamu baru saja mendengar bahwa binatang buas di sana adalah spesies yang setingkat dengan kita manusia. Hahaha. Omi tertawa terbahak-bahak dan berkata, sini, jangan lupa, kita bukan orang-orang di batu memori ini. Kita tidak bisa membunuh siapapun dari kita kecuali takut dibunuh oleh spesies yang berbeda, karena, roh batu pasti tidak akan membiarkan kita terbunuh, kan? Karena kita tidak akan mati. Niga, apa yang kita takutkan dengan hutan kita bisa berjalan secara horizontal dan juga akan meningkatkan kekuatan kita omong-omong. Bagus. Setelah itu, Omi dan istri gurunya, mengendarai kereta binatang buas ekspres era ini, menuju ke hutan Desolate Tai. Sekitar setengah bulan kemudian, Omi tiba di sebuah kota kecil di tepi hutan Tai Desolate, dan karena sudah larut, Omi tinggal di sana dulu. Nyonya, ada restoran di depan, ayo masuk ke restoran dan makan, lalu ganti baju dan mandi. Meskipun itu adalah kota kecil, itu sangat hidup, karena orang-orang kuat akan datang ke pinggiran hutan Desolate Tai untuk berlatih. Ketika Omi dan istrinya masuk ke penginapan, setidaknya ada belasan orang di penginapan, makan dan berteriak. Omi melihat bahwa ada 8 orang di tahap awal alam leluhur, 3 orang di tahap tengah alam leluhur, dan 1 orang di tahap akhir alam leluhur. Omi juga sedikit terkejut dengan begitu banyak orang dari ranah Zongxi yang kuat. Sekelompok orang yang sedang makan melihat Omi dan Yan Xinyi masuk dan segera mengalihkan pandangan mereka. Yoho, gadis cantik. Salah satu pria di tengah alam leluhur menjilat bibirnya. Haha, setelah berkeliaran di hutan begitu lama, sudah lama sekali aku tidak melihat wanita cantik seperti itu. Pada saat ini, sekelompok orang ini segera mengepung Omi dan Yan Xinyi. Pria dari alam leluhur yang terlambat juga datang memegang sebotol anggur dan menatap Yan Xinyi dengan janggut penuh. Mentor Omi dengan gugup berkata, apa yang kalian lakukan? Omi berdiri di depan istri gurunya tanpa menggerakkan sedikit pun, dan sejujurnya, sekelompok alam klan benar-benar menakutkan. Omi, saya yakin menteri tidak bisa mengalahkan pria dari mendiang Zongxi, bagaimanapun juga itu adalah perbedaan dunia. Namun Omi tidak khawatir. Omi segera menghubungi Siling.
Senior Siling, apa yang harus saya lakukan sekarang karena sekelompok pembangkit tenaga listrik dunia Zhongxi yang terlambat mengepung saya? Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati karena kamu belum menyelesaikan misimu. Tapi saya tidak bisa mengalahkan begitu banyak dari mereka, dan salah satu pemimpinnya adalah almarhum Ustadz. Kata Omi. Siling berkata, dalam batu memori ini, aku adalah tuannya, dan aku akan membiarkanmu tetap hidup. Sekarang, aku akan memberimu kekuatan 10.000 kali lebih banyak, tidak kekuatan 100.000 kali lebih banyak, kamu bisa memerasnya. Mereka seperti semut. Omi tercengang. Dan saat berikutnya, Omi merasa seperti dipenuhi kekuatan. Ya Tuhan. Pada saat itu, salah satu pria dari Sekte Tengah, mengulurkan tangannya untuk menyentuh dagu gurunya dan berkata, cantik, bagaimana kalau menemaniku suatu malam? Omi memperingatkan, lepaskan tanganmu yang bau. Sekelompok orang tertawa ketika mendengar nada arogan Omi. Nah, apakah aku mendengar dengan benar, kamu, alam persatuan, katakan padaku untuk melepaskan tanganku yang bau. Hahaha. Semua orang tertawa lagi. Ternyata yang mereka rasakan adalah alam master tubuh asli Omi, makanya alam persatuan. Tidak heran sekelompok orang berkumpul untuk menggoda, tidak peduli sedikit pun tentang keberadaan Omi. Pada saat ini, pemimpin tentara bayaran alam leluhur yang terlambat itu datang dan berkata, "Nak, apakah wanita ini menantu perempuanmu?" Ya, Umi mengangguk. Oh, lumayan. Malam ini aku memimpin, bagaimana menurutmu? Kapten tentara bayaran itu bertanya pada Omi. Omi mendengus, selama kamu pandai dalam hal itu, tentu saja. Yoyo, mendengarkanmu, sepertinya kamu benar-benar pandai dalam hal itu, ya, aku akan memberimu kesempatan untuk melihat apakah kamu benar-benar pandai dalam hal itu. Kapten tentara bayaran itu menyesap anggurnya dengan sembarangan. Aku tidak punya asal-usul, tapi jika kamu berani menyentuh menantuku, aku akan membiarkan kalian semua mati. Tidak, kamu sudah mati, aku akan menjadikanmu budakku. Kata Omi. Salah satu tentara bayaran berkata, bos, apakah anak ini takut konyol oleh kita? Dia bahkan tidak berbicara melalui kepalanya. Bos kelompok tentara bayaran menghancurkan botol anggur di tangannya dan berkata, Nak, dengan apa yang baru saja kamu katakan, jika menantu perempuanmu tidak memuaskanku malam ini, aku akan membunuhmu besok. Hahaha. Omi tertawa terbahak-bahak. Bos, biarkan aku memberinya pelajaran. Seorang tentara bayaran Zhongxi awal mengering dengan pukulan ke arah Omi. Namun saat itu, tangan Omi bergerak dan meraih tangan lawan. Bang, Omi menamparkan wajahnya, tapi kepala pihak lain meledak seperti semangka. Masalah otak muncul di seluruh wajah semua orang, terutama kepala kelompok tentara bayaran. Bos Amau sudah mati. Omi terkejut di dalam saat ini, Siling memberinya 100.000 adalah Tuhan awalnya hanya menamparnya, tetapi sebagai hasilnya, kepalanya meledak. Kepala kelompok tentara bayaran lainnya, tiba-tiba mengamuk untuk membunuh Omi. Omi masih ditampar dengan satu tamparan. Bang, kepala kelompok tentara bayaran juga ditampar dan kepalanya meledak. Seluruh penginapan tercengang. Istri guru itu memandang Omi tidak percaya, dan dia tahu di dalam hatinya bahwa pasti Siling yang telah memberi Omi kekuatan yang begitu kuat. Bersambung.